Dongeng tentang si kancil dan gajah yang takut tikus. Pada suatu hari, si kancil berniat berkunjung ke kediaman si tikus, sahabat lamanya. Pagi-pagi sekali, si kancil sudah mulai berangkat dari rumah. Agar dia tak terlalu siang tiba di rumah si tikus tinggal di sebuah kawasan kecil di pinggir hutan. Tempat itu sangat indah karena terdapat sebuah danau kecil di dekatnya. Si tikus tinggal secara berkelompok, terdiri dari beberapa keluarga dan dipimpin oleh tetua tikus yang menjadi sahabat karib si kancil. Akhirnya, setelah berjalan hampir setengah hari, si kancil tiba di perkampungan tikus dan disambut gembira oleh si tikus sahabatnya. "Wahai kancil sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu. Tapi kau masih saja kurus tak gemuk-gemuk," canda si tikus menggoda. "Ah, benar. Sejak peristiwa terakhir kali kita bertemu dengan singa, hingga kini kita baru bertemu lagi. Tapi anehnya, badanmu tetap saja kecil tak tinggi-tinggi," si kancil membalas canda sahabatnya itu. Mereka memang sudah lama tak bertemu. Sejak peristiwa si kancil menolong si tikus dari sang singa, bahkan karena pertolongan si kancil, si tikus dan sang singa akhirnya bersahabat. Kedua kawan lama itu bersenda gurau dengan hangatnya mengenang masa lalu mereka. Saling puji dan saling ejek seakan menjadi hal biasa yang selalu bisa mendatangkan tawa yang membuat mereka lebih akrab. Tapi beberapa waktu kemudian, mereka dikagetkan oleh tanah yang terguncang. Mereka lari keluar dari rumah karena mengira terjadi gempa bumi, terkecuali si kancil. Tapi ternyata anggapan mereka salah, karena yang membuat bumi berguncang adalah segerombolan gajah yang merangsak masuk ke daerah pinggir hutan dan memakan semua tumbuhan di sana. Akibatnya, tempat itu menjadi porak-poranda karena banyak pohon yang tumbang dan patah diterjang oleh para gajah. Melihat hal itu, si tikus menjadi prihatin. Merasa memiliki tanggung jawab sebagai kepala kampung, si tikus pun menghampiri kawanan gajah itu untuk memberi nasihat. Melihat kawannya berjalan ke arah gerombolan gajah, si kancil mengikuti karena takut jika terjadi sesuatu pada si tikus. "Hai kawan-kawan, aku mohon jangan masuk dan merusak alam di sekitar sini. Ini kampung kami. Jadi silakan kembali dan mencari makan ke padang rumput tempat biasa kalian mencari makan. Lihatlah, banyak pohon yang patah dan tumbang karena kalian terjang membabi buta," kata tikus. Mendengar ada yang berkata pada mereka, gerombolan gajah mencari-cari dari mana arah suara itu muncul. Lama mereka mencari, tapi tak melihat satu sosok yang mereka lihat. Tapi begitu mereka tahu bahwa yang berkata pada mereka adalah seekor tikus yang sedang berdiri di atas batu, kontan mereka tertawa terbahak-bahak. Lalu datanglah satu gajah yang cukup besar, menghampiri si tikus yang ditemani si kancil di sampingnya. Mungkin gajah besar itu adalah kepala gerombolan. "Hai makhluk kecil, apa yang kau bilang? Mau mengatur kami, makhluk kecil seperti kamu tak pantas berada di sini," sok menasehati. "Bisa-bisanya kamu terinjak oleh kami, lalu gepeng dan mati." "Hahaha," kata kepala gajah itu. Si tikus terdiam. Dia agak takut karena gajah itu memiliki tubuh yang besar dan kuat, sedangkan dirinya bertubuh kecil dan lemah jika dibanding para gajah.
Melihat temannya yang ketakutan, si kancil akhirnya angkat bicara. "Hai makhluk sombong, kamu tak tahu dengan siapa kamu bicara," teriak si kancil. Para gajah pun mengalihkan pandangannya kepada si kancil yang bertubuh mungil dan kecil. "Ha, ada hewan mungil lagi yang ingin menjadi pahlawan kesiangan. Memangnya si kerdil itu siapa? Kamu tak tahu kalau kami ini hewan terkuat di sini. Bahkan harimau dan singa tak ada yang berani melawan kami," kata gajah menyombongkan diri. Dengan geram, kancil menjawab, "Dia itu adalah raja hutan di sini. Jangankan cuma kamu, harimau dan singa mampu dia makan dengan giginya yang tajam dan kuat," kata si kancil. Ha. Apa kamu bilang? Kamu mimpi ya? Makhluk kecil ini mau memakan kami juga. Sudah gila kau ya, kata gajah mengejek sambil tertawa terbahak-bahak. "Jadi kalian meragukan kemampuan raja kami. Mau bukti?" tantang si kancil. "Buktikan kalau kamu memang benar begitu. Apa yang ingin kau tunjukkan, hewan kecil?" tanya gajah mulai marah karena tersinggung. "Baik, apa kau mampu memakan batang pohon dan kayu?" tanya si kancil. "Hah, gila kau. Mana mungkin ada hewan yang mampu memakan batang kayu. Bahkan gigi singa dan harimau yang tajam tak akan mampu memakan kayu," kata gajah. Seakan tahu dengan siasat si kancil, si tikus berusaha sok angkuh dan berani. "Rajaku ini giginya sangat kuat dan tajam. Jangankan daging kalian, batang kayu yang besar pun tak menjadi masalah untuk dirinya. Mampu dia robohkan dan dia makan," kata si kancil. Ha. Dua hewan kecil yang gila," kata gajah semakin mengejek. "Baiklah kalau kalian tak percaya. Tapi jika semua kata-kataku mampu dibuktikan, kalian harus bersedia menjadi santapan rajaku ini. Dia sudah cukup lama tak makan daging gajah. Kalian jangan lari ya," kata si kancil menantang. Si kancil lalu memberi isyarat kepada si tikus untuk melanjutkan tugasnya. Tikus pun lalu menuju sebuah pohon yang cukup besar, lalu menggigit batang pohon itu, mengeratnya hingga pohon itu lama-lama terkikis dan hampir tumbang. Melihat hal itu, para gerombolan gajah menjadi kaget. Mereka mengira bahwa tikus memang kuat dan mampu memakan segalanya termasuk mereka. Tanpa menunggu komando, semua kawanan gajah itu lari kalang kabut mencari selamat karena takut jika tikus benar-benar akan memakan mereka semua. Melihat hal itu, si tikus dan si kancil tertawa geli. "Ya, lari sana. Tapi jika sampai rajaku bertemu kalian lagi, maka dia akan memakan kalian hidup-hidup. Ingat itu, gajah adalah hewan yang memiliki ingatan yang cukup kuat. Semenjak hari itu, kawanan gajah tak ada lagi yang berani ke tempat itu. Bahkan setiap gajah bertemu dengan si tikus, mereka akan merasa ketakutan karena takut dimakan olehnya. Dan itu terus berlanjut hingga saat ini dan menjadi sebab kenapa gajah takut dengan tikus."